Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Pada kesempatan ini, saya ingin menanggapi terkait artikel yang dipublish oleh website CNN Indonesia yang berjudul Nerakaku Kantor Toksiku. Baik, pada kesempatan ini, jika kita misalkan yang berada di posisi tersebut, yaitu Isa itu berada di posisi saya, maka muncul pertanyaan yang pertama, yaitu siapa yang salah dalam situasi tersebut, saya atau lingkungan. Maka dalam menjawab pertanyaan ini, sebetulnya tidak perlu kita mencari siapa yang salah dalam situasi tersebut. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita memahami dinamika situasi tersebut dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Jadi lingkungan toksik itu seringkali muncul karena kombinasi dari berbagai macam faktor. Di antaranya yang pertama yaitu perilaku individu yang ada di dalamnya. Berikutnya yaitu budaya atau culture yang sudah terbentuk lama di dalam perusahaan atau tempat tersebut. Dan yang ketiga itu bahkan ekspektasi yang tidak sehat. Itu yang menyebabkan terjadinya lingkungan yang toksik. Maka jika kita kaitkan dengan komunikasi bisnis, pernah kita mempelajari suatu fenomena yang disebut dengan loud quitting dan juga quiet quitting. Quiet quitting itu adalah di mana orang bekerja tetapi pikirannya tidak berada di pekerjaan itu. Dia melakukan hal-hal yang hanya diperintahkan saja yang sudah ditentukan, tetapi dia tidak mau mengerjakan hal-hal di luar dari yang sudah ditentukan. Dan ada fenomena yang di atas lebih parah dari itu, yaitu namanya loud quitting. Loud quitting ini saya rasa fenomenanya hampir sama sebagaimana yang dialami oleh Isya pada artikel tersebut. Jadi loud quitting ini adalah di mana seseorang itu sudah merasa tidak suka di kantor itu dan dia melakukan toxic, merusak lingkungan kerjanya, bahkan berani membuat masalah. Karena tujuan utamanya itu memang dia sudah tidak betah atau ingin resign. Maka muncul pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana solusi untuk menghadapi situasi tersebut. Jika kita kaitkan lagi dengan komunikasi bisnis, maka perlu kita melakukan pendekatan. Di antaranya yaitu dengan menggunakan pendekatan teori ketidakpastian. Maka melalui pendekatan teori ketidakpastian ini dapat menjadi cara yang terbaik untuk memahami, menghadapi lingkungan toksik. Di antaranya yang pertama yaitu kita harus kumpulkan informasi secara bertahap. Untuk mengumpulkan informasi tentang sumber masalah secara bertahap. Jadi misalnya cari tahu pola perilaku tertentu atau hal-hal apa yang paling merugikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu kita ambil keputusan berdasarkan kemungkinan yang terbaik. Jadi dalam kondisi ketidakpastian di dalam situasi tersebut, seringkali kita harus membuat keputusan tanpa mengetahui semua fakta yang ada. Jadi gunakan analisis untuk memilih langkah yang paling mungkin membawa hal positif di dalamnya. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu kita harus kurangi resiko. Jadi teori ketidakpastian juga mengajarkan kita untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi. Kita mengidentifikasi tindakan yang dapat membantu kita untuk mengurangi efek negatif dari lingkungan toksik tersebut.
seperti menjauhkan diri dari dinamika yang merusak, berbicara dengan pihak yang netral, dan membangun jaringan pendukung yang kuat. Maka dengan pendekatan teori ini mengajarkan kita bahwa ketidakpastian tidak harus menjadi penghalang. Sebaliknya, ia dapat menjadi peluang untuk beradaptasi dan mengambil langkah-langkah kecil yang bermakna. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan artikel tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.